bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo teman-teman, mari kita bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo, ayo, janganlah terlambat. Ayo, ayo, segeralah datang. Ayo, ayo. Cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Halo adik-adik semuanya, sama hari Minggu ketemu lagi nih dengan Lausu Novia dan Rosa Andre. di mana pastinya di sekolah Minggu online. Nah, adik-adik Lausu mau tanya dulu nih, kabar adik-adik di rumah gimana ya? Rosa percaya kabar adik pasti Sehat dan luar biasa. Tunggu dulu adik-adik, sebelum kita mau memulai ibadah sekolah Minggu kita, Lausu mau ngajak kita semua untuk yel-yel bersama dulu nih. Ada yang masih ingat nggak ya? Lausu Andri masih ingat nggak yel-yel sekolah Minggu Prodadi? Masih ingat dong. Nah, adik-adik di rumah ada yang masih ingat nggak? Jangan-jangan udah lupa nih. Nah, yaudah kita mau yel bersama ya. Ikutin Lausu ya. Nanti kalau Lausu bilang sekolah Minggu Prodadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Yuk kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sekolah Minggu Prodadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Sekali lagi, lebih semangat yuk. Langsung mau ngajak sekali lagi ya. Sekolah Minggu Prodadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Yeay. Nah, adik-adik, kita mau memulai ibadah sekolah Minggu kita. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi dari terbit matahari. Yuk kita mau menyanyikan lagu puja ini. Lebih semangat yuk. Ikutin gerakan Lausu ya. Sampai pada maksudnya.
yuk kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Ikutin langsung berdoa ya. Gak boleh ada yang ngintip loh, karena Tuhan melihat. Yuk kita berdoa yuk, ikutin langsung ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat berkat-Mu buat berkat-Mu hari ini. hari ini. Tuhan, Tuhan, hari ini hari ini kami mau kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. minggu kami. Tuhan berkati Tuhan berkati agar kami bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita masih dalam tetap posisi berdiri ya. Langsung mau nanya dulu nih adik-adik, hari ini hari apa ya? Hari ini hari apa? Ayo, langsung tahu nggak hari ini hari apa? Hari Minggu. Ya, hari Minggu. Hari Minggu itu berarti harinya Tuhan. Tapi bukan hari Minggu doang loh. Kalau harinya Tuhan, hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu juga, dan Minggu adalah harinya Tuhan. Jadi semua hari itu adalah harinya Tuhan. Ya benar. Nah, karena hari ini adalah harinya Tuhan, langsung mengajak adik-adik semua bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Kita masih dalam posisi berdiri ya. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Hari ini harinya Tuhan. Yang semangat ya adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Harinya hari Senin, hari Selasa. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Sekali lagi ya, dari hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari apa? Hari apa? Hari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yeay. Karena hari ini harinya Tuhan, kita mau lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan ya adik-adik. Masih semangat enggak adik-adik di rumah? Langsung masih semangat enggak? Masih dong. Masih dong, karena kita baru aja nyanyi 2 lagu, masa udah capek ya kan? Kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Yuk kita mau bernyanyi lagi buah Roh Kudus. Nah adik-adik di rumah tahu nggak apa aja sih buah-buah Roh Kudus itu? Ada yang tahu nggak ya? Nah kalau nggak tahu, kita akan menyanyikan lagu ini supaya adik-adik tahu isi buah Roh Kudus itu ada apa aja. Yuk kita nyanyikan dengan semangat ya.
harus diingat ya adik-adik. Nah, sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau bernyanyi sekali lagi yuk. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi hatiku penuh nyanyian. Tetap semangat ya adik-adik, kita mau memuji Tuhan, hatiku penuh nyanyian. Mendengarkan cerita firman Tuhan yuk. Duduk yang tertib, duduk yang manis. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih dengan Contoh Angeli di ibadah sekolah minggu online. Adik-adik, tadi adik-adik sudah dengan semangat bernyanyi, memuji Tuhan. Nah, sekarang tiba bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, adik-adik, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti doa contoh ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun online. Tuhan, bentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu ini Contoh mau bawa kita dalam satu cerita firman Tuhan. Cerita kita pada minggu ini adalah Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang sakit kusta. Adik-adik, sebelum Contoh menjelaskan cerita tentang Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta, Contoh mau ajak kita untuk nonton satu video ya. Satu video yang menceritakan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta. Adik-adik harus nonton dengan baik ya video ini ya. Tonton dengan baik, tonton dengan sungguh-sungguh, dan dengarkan ceritanya dengan baik. Karena nanti kalau sudah selesai nonton video, Contoh akan tanya adik-adik semua nih di rumah. Adik-adik harus bisa jawab dong. Kalau Contoh tanya apa ceritanya, terus nanti banyaklah yang akan Contoh tanyakan sama adik-adik. Jadi harus nonton dengan baik ya. Oke? Selamat menyaksikan video adik-adik. Dadah. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika
Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Oke adik-adik, tadi sudah nonton videonya kan? Gimana videonya tadi? Adik-adik sudah nonton dengan baik kan? Nah sekarang tiba bagi contoh untuk bertanya sama adik-adik. Harus siap ya menjawab ya. Ayo di rumah semuanya, angkat tangannya yang siap menjawab. Ayo siapa? Oke, adik-adik semua semangat ya mau jawab pertanyaan contoh ya. Kalau adik-adik tadi nonton videonya dengan baik, terus nonton ceritanya dengan baik, pasti tahu nih apa namanya, ketika contoh bertanya pasti adik-adik bisa menjawab. Nah sekarang contoh mau tanya adik-adik, tadi kan diceritakan di dalam cerita, di dalam video yang sudah kita tonton, ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan, Tuhan Yesus kan dalam perjalanan nih bersama murid-muridnya, ia pergi ke kota Yerusalem. Tetapi ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, Tuhan Yesus melintasi perbatasan Galilea dan Samaria. Nah di tengah-tengah perjalanan, ketika Tuhan Yesus sedang berjalan ke Yerusalem, di tengah perbatasan Galilea dan Samaria, datanglah 10 orang sakit kusta. Berapa adik-adik yang terkena sakit kusta? Ya, pintar sekali, yaitu ada 10 orang. Nah, 10 orang ini datang kepada Tuhan Yesus. Mereka datang kepada Tuhan Yesus, lalu mereka berdiri agak jauh nih adik-adik dari Tuhan Yesus, karena mereka nggak berani nih berdiri dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka kan lagi kena sakit kusta. Nah mereka berdiri agak jauh dari Tuhan Yesus, dan mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, Tuhan, kasihanlah kami. Ketika Tuhan Yesus melihat 10 orang kusta yang datang kepada dia, berkatalah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus melihat mereka, Tuhan Yesus hatinya tergerak adik-adik. Hatinya tergerak dan Tuhan Yesus mengasihani mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kepada 10 orang yang sakit kusta, kata Tuhan Yesus, pergilah kamu kepada imam-imam dan perlihatkanlah dirimu. Lalu 10 orang kusta ini, mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka pun pergi berjalan untuk pergi ke tempat para imam. Nah, di dalam perjalanan mereka adik-adik, di tengah perjalanan mereka, 10 orang sakit kusta ini, di tengah perjalanan mereka menjadi sembuh adik-adik. Mereka menjadi sembuh. Ketika mereka dalam perjalanan, belum sampai kepada imam-imam, di tengah jalan, mereka udah sembuh loh adik-adik. Wah, luar biasa ya adik-adik.
Nah, adik-adik, sebelum adik-adik jawab pertanyaan contoh kasih tahu dulu ya. Penyakit kusta itu adalah penyakit kulit. Penyakit kulit, tapi bukan penyakit kulit yang biasa, adik-adik. Penyakit kusta itu adalah penyakit kulit yang sangat parah, yang sangat berbahaya dan menjijikan, yang bersisik-sisik. Adik-adik bisa lihat gambar di samping ini ya, di mana orang yang terkena penyakit kusta seperti ini, adik-adik. Nah, adik-adik pasti semuanya pernah mengalami penyakit kulit kan? Pasti pernah ngerasain penyakit kulit, misalnya gatal-gatal, atau adik-adik kena bisul-bisul gitu. Contoh dulu pernah kena penyakit kulit, kena bisul. Wah, bisul aja sakit banget loh adik-adik, apalagi yang kena kusta nih. Kalau kena kusta itu lebih parah lagi adik-adik, penyakit kulitnya lebih parah, mereka berbahaya dan menjijikan. Sehingga orang-orang yang terkena penyakit kusta ini, penyakit kulit kusta ini, mereka diasingkan, mereka dijauhkan dari orang banyak. Orang-orang nggak berani dekat-dekat sama mereka karena itu berbahaya dan itu menjijikkan adik-adik. Jadi mereka diasingkan. Wah, kasihan ya adik-adik, udah mereka kena sakit kusta, terus mereka diasingkan, mereka dijauhkan dari banyak orang. Berarti mereka yang terkena penyakit kusta ini, selain mereka merasakan sakitnya di kulit mereka luar biasa, mereka juga pasti sedih adik-adik karena mereka harus diasingkan dan dijauhkan dari banyak orang karena penyakit mereka adalah penyakit yang berbahaya. Nah adik-adik, karena mereka ini mendengar bahwa Tuhan Yesus akan pergi ke Yerusalem, oleh sebab itulah mereka datang kepada Tuhan Yesus. Mereka tahu nih, Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan mereka. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan sakit kusta mereka. Makanya mereka ketika mendengar Tuhan Yesus akan pergi ke Yerusalem, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka bilang kepada Tuhan Yesus tadi kan, Tuhan, Guru, kasihanilah kami. Nah, Tuhan Yesus itu kan Tuhan Yesus yang sangat baik. Terus Tuhan Yesus itu juga Tuhan yang hebat adik-adik, Tuhan yang luar biasa. Dia bisa menyembuhkan segala macam penyakit yang kita alami. Nah, 10 orang kusta ini juga begitu. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan mereka. Ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka, pergilah kepada imam-imam dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mereka aja mau mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Makanya dalam perjalanan mereka menjadi sembuh adik-adik. Wah, mereka pasti senang banget kan adik-adik. Mereka kan udah sakit kusta, kena penyakit kulit kusta itu udah lama. Nah, ketika mereka dalam perjalanan, mereka sembuh. Wah, mereka pasti senang banget adik-adik. Tetapi adik-adik tahu nggak? Nah, ini baru contoh tanya nih. Kan tadi ada berapa adik-adik yang terkena penyakit kusta? Ada? Ayo jawab. Jawab yang keras, teriak dari rumah. Ada berapa adik-adik? Ya, pintar sekali adik-adik. Ada 10 orang. Nah, ada 10 orang. 10 orang ini semuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, ketika mereka 10 orang ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kira-kira berapa orang ya yang kembali lagi kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur, berterima kasih, dan memuliakan Tuhan Yesus? Berapa orang ya adik-adik? Ayo yang bisa jawab, yang tadi udah nonton ceritanya. Ayo jawabnya lebih keras. Ya, benar sekali adik-adik. Di antara 10 orang yang sembuh dari penyakit kusta ini, hanya ada satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Satu orang ini ketika ia melihat bahwa dirinya sudah sembuh dari sakit kusta, ia kembali kepada Tuhan Yesus adik-adik. Ia mencari Tuhan Yesus, lalu ia pun tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Ia tersungkur di kaki Tuhan Yesus, kemudian ia pun mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat satu orang ini kembali kepadanya untuk mengucap syukur, berterima kasih, dan memuliakan Tuhan Yesus bertanya kepada satu orang ini. Kata Tuhan Yesus, bukankah tadi ada 10 orang yang terkena sakit kusta? Bukankah semuanya 10 orang ini sudah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Mengapa mereka tidak kembali kepadaku, mengucap syukur dan memuliakan aku? Wah, ketika Tuhan Yesus melihat satu orang ini yang kembali kepadanya, mengucap syukur, berterima kasih, dan juga memuliakan Tuhan Yesus pasti senang ya adik-adik. Karena ternyata satu orang ini, dia bukan orang Israel loh adik-adik. Adik-adik tahu nggak dia orang mana? Kalau dengar cerita di video tadi, dia adalah orang mana?
orang Samaria. Benar sekali. Satu orang ini yang kembali kepada Tuhan Yesus, yang mengucap syukur dan memuliakan Tuhan Yesus. Yang satu orang ini adalah orang Samaria. Dia bukan orang Israel, adik-adik. Ia bukan orang Yahudi, tetapi ia orang Samaria. Adik-adik tahu kan, orang Samaria itu mereka tidak bergaul bersama dengan orang Israel. Karena orang Samaria itu dianggap orang yang kafir. Mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi satu orang ini, orang Samaria ini, ketika ia disembuhkan, ia kembali kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur, tersungkur di kaki Tuhan. Ia berterima kasih kepada Tuhan dan ia memuliakan Tuhan. Lalu kata Tuhan Yesus kepada satu orang ini, katanya, bangunlah, berdirilah dan pergilah, karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, adik-adik, demikian cerita kita pada hari ini. Kira-kira apa ya pelajaran rohani atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta ini? Yang pertama pelajaran yang bisa kita ambil, adik-adik, adalah di dalam cerita ini kita melihat bahwa Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, adalah Tuhan yang sangat hebat. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Ia adalah Tuhan yang baik. Kenapa Tuhan Yesus itu Tuhan yang hebat, adik-adik? Kenapa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa? Karena Dia bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Itu yang pertama. Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit yang kita alami. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta ini adalah, adik-adik harus ingat ya yang kedua ini ya. Yang pertama tadi kan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa, yang bisa menyembuhkan macam-macam penyakit yang kita alami. Yang kedua adalah, kalau kita sakit terus kita disembuhkan, jangan lupa kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ingat ya adik-adik, adik-adik kan pasti pernah mengalami sakit nih. Kita semua kan pasti pernah sakit. Misalnya kita sakit demam, atau batuk, atau flu, atau penyakit apapun, semuanya kita pernah sakit. Nah, kalau kita sakit, kita kan pasti doa sama Tuhan kan. Selain kita minum obat, kita istirahat, kita kan pasti doa sama Tuhan, minta Tuhan untuk menyembuhkan kita. Nah, kalau udah sembuh, jangan lupa loh adik-adik, nggak boleh lupa sama Tuhan Yesus. Harus ingat Tuhan Yesus. Masa pas sakit kita doa sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan aku, pas sembuh lupa bersyukur sama Tuhan. Nggak boleh kayak gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah kita harus ingat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ingat ya, ingat loh, nggak boleh lupa. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau kita berdoa meminta Tuhan menyembuhkan kita, kalau udah sembuh, harus bersyukur sama Tuhan Yesus, berterima kasih sama Tuhan Yesus karena Ia sudah menyembuhkan kita. Dua pelajaran ini yang bisa kita ambil dari kisah tentang cerita Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta. Oke, demikian cerita Contau. Diingat ya ceritanya ya. Nanti kalau kapan-kapan Contau tanya, adik-adik bisa jawab. Oke? Oke. Sekarang kita mau hafal ayat dulu ya. Ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18a. Contoh baca sekali dulu, yang kedua baru adik-adik ikuti contoh ya. Oke. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Oke, sekarang ikuti contoh ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Oke, demikianlah cerita kita dan ayat hafalan kita pada hari ini. Sekarang kita akan tutup cerita kita dengan doa. Ayo ikuti contoh lagi, berdoa, sikap doa yang baik yuk semuanya. Ikuti contoh doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu bangga karena kami punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dan ajar kami
mengajar kami untuk selalu untuk selalu bersyukur bersyukur kepada Tuhan. kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di minggu-minggu selanjutnya ya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Nah, langsung mau tanya dulu nih. Tadi ceritanya tentang apa ya? Yo, ada yang masih ingat nggak? Ceritanya adalah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Langsung mau nanya dulu nih. Tadi di cerita ada berapa banyak orang ya yang terkena penyakit kusta? Langsung tahu nggak? Tahu dong. Ada berapa? Ayo, Lawson tahu lo nih. Adik-adik tahu nggak ya? Ayo, tadi ada yang dengar cerita firman Tuhan nggak nih? Nah, jawabannya adalah 10. iya, ada 10 orang yang terkena penyakit kusta. Nah, dari kita bisa lihat Tuhan tuh sangat hebat sekali. Tuhan bisa menyembuhkan orang yang terkena penyakit kusta. Nah, kita harus bangga loh, kita harus bahagia karena kita ini adalah anak Tuhan Yesus. Bangga dong karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat hebat sekali. Nah, dari kita mau menutupi ibadah sekolah minggu kita mau bernyanyi sekali lagi yuk nih. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama yuk. Kita menyanyikan KASIH. Kita mau gerak-gerak sedikit ya adik-adik. Kita bangkit berdiri ya, lebih semangat ya. Gak boleh lemas-lemas adik-adik. Kita harus lebih semangat lagi memuji Tuhan. Sekali lagi yuk, KASIH. Kasih itu apa ya? Seperti apa? Sekali lagi yuk, KASIH, lebih semangat lagi. Kasih itu apa? Seperti apa? Nah, kasih itu adalah sabar dan tidak suka apa? Marah-marah. Nah, dari kita akan menutupi ibadah sekolah kita berdoa dulu yuk. Sekali lagi ya, ikutin Lawson berdoa ya. Kita mau berdoa ya adik-adik. Mata, tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah memuji Tuhan dan kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih demi nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Dadah.